Selamat pagi Bu Ros, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang alat permainan edukatif sebagai sumber belajar. Nah, di sini sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Octavia Salimu, NRP 16130118. Dan saya Imelda Teresia Sabagalet, NRP 1613018020. Nah, di sini teman saya akan menjelaskan tentang apa sih itu sumber belajar. Ya, di sini ada beberapa pengertian sumber belajar. Yang pertama itu menurut Association for Educational Communications and Technology. Sumber pembelajaran adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Yang kedua itu menurut Edgar Dale yang mengemukakan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Nah, dalam arti luas, sumber belajar adalah segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang atau peserta didik dan yang memungkinkan atau memudahkan terjadinya proses belajar. Selanjutnya yaitu manfaat sumber belajar. Ada beberapa manfaat sumber belajar menurut Debdignas 1987 ayat 7 dalam Karwono 2000, yaitu yang pertama itu sumber belajar dapat memberikan perjalanan belajar yang konkret dan langsung kepada pelajarnya. Ya, contohnya itu seperti mengajak anak untuk berkunjung. Misalnya berkunjung ke kantor polisi. Nah, di situ kita bisa langsung mengenalkan kepada anak secara konkretnya bahwa ini adalah kantor polisi, gunanya kantor polisi apa, manfaatnya kantor polisi ini apa, dan tugasnya polisi apa. Nah, aktivitas tersebut itu dapat memberikan pengalaman konkret kepada anak. Selanjutnya yaitu sumber belajar menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan atau dikunjungi dan dilihat secara langsung oleh siswa. Nah, contohnya itu mengenalkan kepada anak binatang yang berkaki 4 seperti harimau, gajah, singa. Nah, di situ dengan caranya kita mengenalkan kepada anak yaitu kita berkunjung ke kebun binatang. Ya, selanjutnya sumber belajar dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian di dalam kelas. Nah, maksudnya di sini saya ambil sebagai contoh anak diajak ke persawahan. Nah, di situ kita menjelaskan bagaimana proses terjadinya beras. Yaitu yang pertama itu ditanam dulu, yang kedua setelah ditanam dipanen, setelah dipanen ditumbuk, setelah ditumbuk ya sampai prosesnya itu terjadilah sebuah yang bisa dimakan gitu, dan kita juga memberikan pengertian kepada anak bahwa selalu menghargai profesi yang ada di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yaitu sumber belajar dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Ya, contohnya itu ya memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Nah, contohnya yaitu kegiatan jalan-jalan bersama di lingkungan sekolah menjadi sumber belajar yang dapat memberikan informasi yang akurat, dan juga anak-anak diajak untuk mempelajari perbedaan antara pertigaan jalan dan perempatan jalan, atau mempelajari arah kanan, arah kiri, dan yaitu bahwa kita di situ memberikan informasi yang akurat dan terbaru yang anaknya belum tahu. Selanjutnya itu sumber belajar
dapat memecahkan masalah pendidikan dan pengajaran baik di lingkungan mikro maupun makro. Selanjutnya, sumber belajar dapat memotivasi ke hal yang positif. Ya, contohnya di situ ya kita memberikan pujian kepada anak yang berperilaku baik kepada temannya. Nah, seperti ungkapannya itu, "Wah, kamu hebat ya, mau berbagi makanan kepada teman-temanmu, kamu pintar," gitu. Ya, selanjutnya yang terakhir yaitu sumber belajar dapat merangsang cara berpikir anak dan berkembang lebih lanjut. Nah, misalnya contohnya kita memberikan kegiatan membuat teh manis. Nah, dari proses pembuatan teh manis itu, di situ dapat menjadi salah satu stimulus untuk anak dapat berpikir kritis. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sumber belajar. Di sini ada 4 jenis-jenis sumber belajar. Yang pertama itu tempat sumber belajar. Nah, tempat sumber belajar itu dapat berupa tempat-tempat yang seperti kantor polisi, kapal, peternakan, dan ini merupakan tempat-tempat yang memberikan informasi secara langsung dan alamiah kepada anak, dan anak itu dapat bertanya secara langsung kepada yang bertugas di sana dan mengamati serta ikut praktik di sana. Yang kedua yaitu perpustakaan sebagai sumber belajar. Nah, perpustakaan juga ini merupakan salah satu sumber belajar dan merupakan juga merupakan yang sangat berperan penting di sekolah. Nah, karena kemajuan sekolah itu ditentukan oleh perpustakaan, maka dari itu guru dan siswa itu dapat mengembangkan dirinya melalui perpustakaan. Nah, atau mencari sumber-sumber di perpustakaan gitu, buku-buku yang ingin dipelajari. Nah, yang ketiga itu narasumber. Nah, narasumber ini maksudnya yang narasumber ini adalah yang dapat dihadirkan oleh sekolah atau diadakan pertemuan dengan anak. Nah, kebiasaan mereka itu yaitu mendengar suara pembicara lain selain suara gurunya juga. Nah, dan ini juga sangat membantu guru dalam memperluas wawasan anak. Yang keempat yaitu alat peraga. Alat peraga yaitu merupakan alat yang digunakan oleh guru. Nah, ketika menerangkan atau menjelaskan kepada anak dalam proses belajar mengajar. Nah, namun di sini juga guru harus membedakan antara alat peraga yang digunakan guru dan alat permainan yang dimainkan oleh anak. Ya, misalnya di situ alat peraganya misalnya temanya tanaman. Nah, di situ guru kan misalnya temanya tanaman, subtemanya sayuran. Nah, subtemanya yaitu misalnya buah tomat. Nah, berarti di situ juga guru harus bisa membedahkan antara alat peraga yang digunakan guru dan alat permainan yang digunakan oleh anak. Sumber belajar juga dapat diklasifikasikan menurut jenisnya. Yang pertama itu pesan. Pesan itu yang dapat disampaikan oleh komponen dalam bentuk ide atau fakta, arti, dan data. Contohnya itu semua bidang studi seperti IPA, IPS, bahasa. Yang kedua, orang. Di sini manusia yang bertindak sebagai penyimpanan, pengolah, dan penyaji pesan. Contohnya itu guru pembantu, guru pembimbing, tutor murid, pembicara, dan sebagainya. Yang ketiga, bahan. Nah, di sini juga bahan merupakan sesuatu atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan melalui penggunaan alat atau dirinya sendiri. Contohnya transportasi, bingkai foto,
video, buku, dan sebagainya. Yang keempat itu alat. Merupakan perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Ya, contohnya itu seperti proyektor, radio, TV, dan lain-lainnya. Yang kelima, teknik. Teknik itu merupakan suatu acuan yang dipersiapkan atau untuk menggunakan bahan peralatan orang dan lingkungannya. Contohnya, pengajaran terprogram, belajar mandiri, ya tanya jawab, dan lain-lainnya. Yang keenam, lingkungan, menyampaikan pesan. Nah, menyampaikan pesan di sekitar pesannya diterima tersebut. Contohnya lingkungan fisiknya, gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan sirkulasi udara, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh Saudari Octavia Salimu. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Imelda, yaitu mengenai tentang alat permainan edukatif sebagai sumber belajar. Kenapa sih alat permainan edukatif itu disebut sebagai sumber belajar? Nah, di sini jelas sekali bahwa sesuai dengan prinsip anak usia dini belajar, yaitu bermain seraya belajar. Nah, ketika anak misalkan sedang bermain, misalkan yang dimainkan itu adalah puzzle atau menyusun balok. Nah, di sana anak kayak misalkan menyusun puzzle transportasi. Nah, jadi ketika anak menentukan ini bagian pesawat, kereta api, mobil. Nah, padahal anak belum terlalu mengetahui, hanya sebatas misalkan mengetahui namanya saja atau hanya dengar-dengar saja, tetapi ini langsung anak langsung dengan alatnya. Jadi anak langsung berinteraksi dengan alatnya. Nah, jadi ketika anak menyusun puzzle transportasi itu, anak mengetahui, oh ini pesawat, oh di bagian ini kereta api, oh di bagian ini mobil. Nah, di sana anaknya yang belum tahu sama sekali atau udah tahu tetapi belum terlalu misalkan belum terlalu tahu juga menjadi tahu. Nah, itu sumber belajar. Itu yang dimaksud dengan sumber belajar. Jadi hal yang di luar dari pemikiran anak, itu anak bisa menjadi tahu. Jadi itu yang dimaksud sumber belajar. Nah, jadi alat permainan edukatif ini itu yang dimaksud sebagai sumber belajar. Nah, di sini saya juga akan melanjutkan tentang penggunaan alat permainan edukatif sebagai sumber belajar. Nah, ini digunakan di kegiatan inti, tetapi bukan berarti alat permainan edukatif ini hanya ada di kegiatan inti. Di outdoor juga ada, misalkan jam istirahat atau anak-anak sedang main, itu juga bisa digunakan. Jadi, tapi karena ini lebih fokusnya ke proses pembelajaran, nah makanya fokusnya ke kegiatan inti. Nah, kok kegiatan inti, kenapa nggak di pembuka, kenapa nggak di penutup? Nah, di pembuka itu biasanya lebih kepada seperti bernyanyi, seperti berdoa, masih apresiasi. Ya, apresiasi, menjelaskan, masih perkenalan gitu, apa yang akan dilakukan kegiatannya. Nah, sedangkan di penutup itu mereview apa yang sudah mereka lakukan, apa yang kegiatan apa yang sudah mereka lakukan, atau menyampaikan pesan moral, atau menyampaikan kegiatan besok itu seperti ini. Kalau di kegiatan inti, nah di sana mereka akan melakukan kegiatan. Nah, misalkan kegiatan pertama mereka menyusun balok, puzzle. Nah, di sana mereka menggunakan alat permainan edukatif. Kenapa mereka menggunakan alat permainan edukatif? Kenapa enggak? Memang sumber belajar itu banyak ya, misalkan dari buku atau dari misalkan
media lainnya, misalkan video atau yang lain. Tetapi karena kan kita tahu prinsip anak itu bermain sambil belajar. Nah, dengan adanya alat permainan edukatif itu lebih menarik buat anak, karena anak lebih cepat menangkap gitu. Karena dunia anak kan dunianya itu bermain. Nah, di mana alat permainan edukatif ini sangat membantu anak untuk mengembangkan aspek perkembangannya. Nah, di sana anak bisa belajar langsung. Nah, di sana anak juga senang bermain. Tapi di balik bermain juga anak juga kayak mengembangkan kognitifnya. Jadi seperti puzzle transportasi, dia tahu oh itu mobil, dia juga tahu oh itu kereta api. Nah, misalkan juga menyusun balok, bangunan-bangunan, mengembangkan imajinasinya juga. Nah, jadi itu kenapa permainan edukatif itu disebut sebagai sumber belajar itu. Intinya itu. Jadi kayak yang kayak anak yang belum tahu di luar dari pemikiran anak jadi menjadi tahu gitu. Bukan berarti langsung gitu. Misalkan baru sekali misalnya mereka menggunakan alat permainan edukatif itu langsung masuk, langsung menangkap, bukan. Tetapi itu juga seperti butuh proses gitu. Nah, jadi selain juga alat permainan edukatif yang pastinya itu dirancang oleh guru sesuai kebutuhan anak, ya kan? Di sini juga harus memperhatikan alat permainan edukatif itu bisa nggak mengembangkan keenam aspek perkembangan anak seperti kognitifnya, bahasanya, motoriknya, sosial emosionalnya, nilai agama dan moralnya, bisa nggak? Terus guru juga harus memperhatikan itu aman nggak digunakan untuk anak, nyaman nggak, menarik nggak. Kalau misalkan itu membosankan atau tidak menarik, tidak aman, anak tidak akan mendapatkan apa-apa. Justru anak itu bosan dan tidak menarik dengan permainannya. Karena kenyamanan itu sangat penting untuk anak-anak, ya kan? Nah, jadi jelas sekali kenapa alat permainan edukatif itu sebagai sumber belajar, ya, sangat jelas sekali. Lalu di sini juga guru harus ketika misalkan anak sedang bermain juga harus memberikan kayak stimulus gitu, maksudnya bertanya gitu, menanyakan kepada anak, lebih tepatnya seperti itu, menanyakan kepada anak ini warnanya apa, ini di bagian mana. Jadi selain anak mengetahuinya sendiri, juga ada bantuan dari stimulus dari gurunya. Jadi di sana kayak membantu atau membantu mengembangkan aspek perkembangan anak. Nah, jadi itu seputar dari mengenai tentang sumber belajar. Alat permainan edukatif sebagai sumber belajar. Nah, kesimpulan dari pembahasan kami hari ini yaitu sumber belajar itu sangat penting untuk menstimulus perkembangan anak. Sumber belajar dari manapun, tidak hanya alat permainan edukatif ya. Sumber belajar itu banyak sekali macam-macamnya. Dan itu kalau misalkan itu kita harus sesuaikan bahwa ini cocok untuk anak usia dini ya. Kita harus menyesuaikan, ini bagus untuk anak usia dini. Jadi kita tidak boleh mengambil sembarangan yang belum sesuai dengan usia anak. Yang kayak misalkan video-video orang dewasa atau menggunakan apa segala macam. Yang penting itu masih layak untuk anak, yang membantu anak, yang bersifat membangun. Nah, jadi pokoknya salah satu sumber belajar untuk anak usia dini itu yaitu alat permainan edukatif. Dan alat permainan edukatif itu dirancang harus yang dapat membantu mengembangkan keenam aspek anak. Dan alat permainan edukatif juga itu bersifat menarik,
menarik, nyaman, aman, dan tidak mudah membosankan bagi anak. Nah, sekian presentasi kami hari ini. Terima kasih.